معاشر المسلمين ورب العالمين، واعلموا أن هذا اليوم العظيم الشرور وحرم الله عليكم الصيام وأحل الله فيه الطعام، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada as-siyama fi syahri ramadhana lil mu'minin wa ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Bulan suci Ramadan telah berlalu. Kita tidak mampu untuk menahannya, walaupun cinta kita begitu menggebu kepadanya. Alhamdulillah atas segala nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih telah diberi kesempatan berpuasa sebulan penuh. Rasa syukur yang tak terhingga kita ucapkan karena kita bisa menjalani Ramadan. Maka sudah sepantasnya segala puja dan puji bagi Allah yang telah membimbing kita. Mari senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan ampunan selama bulan suci Ramadan. Terima kasih Ramadan atas pelajaran berharga. Alhamdulillah bisa merasakan nikmat dan indahnya ibadah puasa. Syukur atas kesempatan memperbanyak amal ibadah di malam harinya. Terima kasih kita kepada Allah. Segala rahmat dan ampunan-Mu di bulan suci Ramadan. Senantiasa bersyukur bisa melewati ujian puasa dengan baik. Walaupun kita tahu apakah sudah baik puasa kita dalam pandangan Allah, tetapi kita berdoa semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur juga di pagi hari ini dalam suasana jiwa yang fitrah kita masih diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah hingga detik ini, di mana kita bertakbir
bertahmid, bertasbih, mengagungkan asma Allah bersama jutaan bahkan miliaran umat manusia di seluruh penjuru dunia, dengan takbir yang syahdu, dengan gema takbir yang menggetarkan hati, dengan kumandang takbir dan tahmid, kita melepas Ramadan 1446 Hijriah ini yang begitu luar biasa. Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Walau terkadang saat ini rasa kesunyian itu akan tiba-tiba muncul dalam diri kita. Karena kalau kita ingat, masih segar dalam ingatan kita, usia kita sudah berpuluh tahun. Kalau kita ingat bagaimana suasana hari Lebaran yang biasa kita lalui di saat masa kecil, kita berkumpul dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita, dengan ayah bunda kita yang saat itu masih bersama-sama kita. Namun semua itu saat ini tidak pernah akan terulang kembali, karena masa lalu kita sangatlah jauh dan tidak pernah akan terulang kembali. Akan tetapi kita bersyukur masih diberikan Allah berkesempatan untuk melaksanakan Lebaran bersama keluarga, tidak mengurangi rasa hikmat kita. Walaupun jauh dari keluarga, jauh dari orang tua kita, terutama orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, di suasana yang penuh dengan kesucian hati dan jiwa raga kita, setelah kita menempuh ibadah yang begitu mulia di bulan suci Ramadan sebulan penuh, maka saatnya kita mempertahankan kesucian yang telah kita dapatkan selama berpuasa di bulan suci Ramadan, agar di saat ajal datang menjemput kita, tubuh ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Maka judul khutbah Idul Fitri kali ini saya ketengahkan mengingat dosa dan kematian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah puasa yang baru saja kita lakukan adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam yang beriman. Begitu Allah menyanjung hambanya dengan sebutan orang yang beriman, tidak terkecuali status yang disandangnya. Apakah dia seorang pejabat, orang yang berpangkat, atau konglomerat, maupun teknokrat dan birokrat, baik itu orang kaya atau orang yang tidak berpunya, bahkan seluruh bangsa yang ada di dunia, semua sama di hadapan Allah. Semua diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Tidak lain karena saking cinta dan sayangnya Allah kepada kita hambanya ini, agar di ujung puasa nanti, hari ini, kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa, sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan beragama Islam dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita menunaikan kewajiban ibadah puasa. Wahai saudaraku, agar kita mampu menjaga nilai-nilai ibadah puasa yang telah kita capai selama sebulan penuh, mari kita renungkan tentang bagaimana ketika kematian datang, semua pakaian dilepaskan. Orang yang berpangkat melepaskan pangkatnya dan jabatannya. Orang yang merasa kuat akan menjadi lemah, bahkan tiada berdaya. Orang-orang yang kaya melepaskan baju mewahnya, bahkan meninggalkan semua harta bendanya. Orang miskin melepaskan baju yang lusuh yang dipakainya selama di dunia. Semua orang akan memakai pakaian yang sama yang berwarna putih. Untuk orang laki-laki memakai dua helai,
satu bagian atas, satu bagian bawah, dan perempuan memakai 5 helai sebagai lapis kain kapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, hari berganti hari dan kita semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kematian akan datang kepada kita. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin puasa kita kemarin adalah puasa terakhir bagi kita. Mungkin ada di antara kita ada yang usianya masih puluhan tahun. Mungkin ada juga yang tinggal beberapa tahun. Mungkin ada yang di antara kita tinggal beberapa minggu, atau mungkin juga esok hari ada yang dijemput Allah Subhanahu wa taala. Ajal tidak bisa dimajukan atau ditunda. Bila saat malaikat maut datang menjemput, tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa lari dari kematian. Allah tegaskan, mengingatkan kepada kita semua, wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu kehidupan. Dan apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sedikit pun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tentu kita semua yang hadir di sini berharap bila saat ajal kita tiba, semoga kita sudah benar-benar dalam kondisi yang siap. Mudah-mudahan bila waktunya tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita pun telah ridho kepada kita yang selama ini mungkin pernah menyakiti hatinya. Karena sudah kita muliakan orang tua kita dan kita bahagiakan keduanya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan saat nyawa kita dicabut, orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti dan kita zolimi sudah memaafkan kita. Dan semoga kita meninggalkan dunia ini, Allah izinkan kita untuk bersih dari hutang dan piutang kita. Lalu tidak ada sesuatu yang haram yang melekat di tubuh kita. Semoga ketika dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah berbasuh wudu dan menyebut nama Allah di akhir hidup kita. Karena apabila di antara kita menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika ajalnya tiba, maka Allah akan menjamin baginya surga. Kata Rasulullah, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surganya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walau kita dalam suasana kegembiraan di hari raya ini, tetaplah ingat selalu agar kita tidak menjadi lupa diri. Coba bayangkan saat ini tubuh kita bergembira dan berpakaian mewah, namun jika kita sudah menjadi mayat, maka tubuh kita akan menjadi kaku dan dingin. Di saat itu tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Coba renungkan, tidak ada yang berkurang sedikit pun anggota tubuh kita. Mata kita masih utuh, tetapi tidak bisa melihat. Lidah masih utuh, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Mulut kita masih utuh, tapi sudah terkatup dan tidak bisa melantunkan nikmatnya zikrullah. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud dan tidak akan ada lagi tahajud yang bisa ditunaikan setiap malam. Jika tangan kita sudah kaku, kita tidak lagi bisa bersedekah dengan harta yang kita miliki dan berlimpah. Semua akan kita tinggalkan. Tangan yang selama ini mencengkram dengan gagah dan kuat
tidak bisa lagi membela anak dan cucu kaki yang dahulu mampu berlari dan berjalan ke sana kemari, tidak mampu lagi menapaki jalan menuju masjid untuk sholat berjamaah dan bersilaturahim, walaupun jaraknya sangat dekat dengan rumah kita. Ketika jasad sudah dibungkus dengan kain kapan, maka tertutuplah sudah semua sendi kehidupan. Mudah-mudahan orang yang mengurus jenazah kita nanti adalah orang-orang yang ikhlas, dan semoga kita dikafani dengan kain kapan yang halal. Biasanya kita hanya menyangka orang lain yang meninggal akan dikubur, tetapi bayangkan bahwa yang akan dikubur adalah tubuh kita. Saat itu tubuh dimiringkan, ditutup dengan papan, ditabur tanah sesudah kubur itu penuh, tinggallah nisan yang terpasang. Semua orang pada akhirnya akan kembali dan kita sendirian di dalam tanah. Saat itu orang yang kita cintai mungkin beberapa saat di atas kubur kita, tapi satu persatu akan kembali ke rumahnya masing-masing. Lalu pada akhirnya kita akan sendirian di dalam kubur. Kita harus siap jika ini akan terjadi besok atau lusa. Begitulah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah puasa. Saatnya kita bertemu dengan puasa, saatnya berpisah juga dengan ibadah puasa. Percayalah saudara-saudaraku, kita hadir di sini, tidak ada satupun ada jaminan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena itu berbahagialah kita yang mengisi Ramadan dengan baik. Allah tidak akan sia-siakan perjuanganmu selama sebulan penuh. Kamu telah melaksanakan salat malam bertarawih, kamu telah melaksanakan sedekah, kamu telah melaksanakan sabar, kamu telah berbakti kepada keluargamu, menyiapkan semua kebutuhan keluargamu. Semua akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah ini kami akhiri, mari nilai-nilai Ramadan yang pernah kita tunaikan. Solat malam tetaplah diwujudkan dalam bentuk tahajud. Bersedekah, ingatlah sesungguhnya Allah titipkan harta kepadamu di kanan kirimu. Mungkin kau pernah melihat bagaimana pengemis mengais-ngais di kolong jembatan untuk mencari sesuap nasi karena takut kelaparan. Di manakah rasa persaudaraan kita? Padahal semua harta yang kita miliki tidak satu pun akan dibawa mati. Baju kita boleh mewah hari ini, makanan kita boleh lezat hari ini, tapi kita harus ingat, semuanya itu akan percuma kalau kita menelantarkan para fakir miskin, anak yatim yang mungkin merintih kelaparan, menahan perut yang kosong. Sementara kita bercengkrama ria, tertawa terbahak-bahak menikmati kegembiraan lebaran, tetapi masih ada orang yang menjerit kelaparan. Ke depan mari bersama-sama kita pertahankan untuk selalu meningkatkan amal ibadah, mempertahankan nilai-nilai tahajud dan tarawih kita. Semoga nantinya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita agar senantiasa meneruskan dan mentauladani Ramadan yang telah memberikan pendidikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala waqiti sahabati ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menadahkan dengan khusyuk, semoga doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Zat yang Maha mendengar. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, bebaskan kami dari pedih dan perihnya siksa api neraka. Ya Allah, tetapkan agama Islam dan iman kami hingga akhir hayat kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus beribadah setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui. Kami tahu jiwa kami penuh dengan noda dan dosa, tapi kami tidak sanggup menerima azab dan siksa dari-Mu. Ampuni sebesar apapun maksiat yang pernah kami jalani. Ampuni kalau kami telah berbuat zalim kepada orang-orang yang tanpa kami sadari, terutama kesalahan yang pernah kami perbuat terhadap kedua orang tua kami, terhadap ibu bapa kami. Ya Allah, jangan biarkan ibu kami menyesal telah melahirkan kami. Ampuni kami ya Rabb, seandainya kami pernah menyakiti perasaan ibu dan bapak kami yang mungkin membuat mereka terluka, bahkan mungkin tercabik-cabik. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka berdua kalau mereka masih hidup. Ya Allah, lapangkan kuburnya, sinari cahaya kuburnya kalau mereka sudah kembali ke alam barzakh. Kami sadar ya Allah, ada permintaan ibu bapak kami yang belum dapat kami penuhi, ada keinginannya yang belum dapat kami turuti, ada harapan yang belum dapat kami kabulkan. Karena itu ya Allah, ampuni dan sayangi mereka. Muliakanlah di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah kedua ibu bapak kami dan keluarga kami semua menjadi ahlul jannah-Mu. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik dan soleh, dan jangan cerai beraikan kami di akhirat. Kumpulkan di jannah-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni pula guru-guru kami yang telah berjasa kepada kami, para ulama yang telah menjadi guru kami, sehingga kami dapat mengenal kebaikan dan mampu meninggalkan keburukan. Muliakan pula pada keluarga dan saudara-saudara kami yang belum sadar, sadarkan ya Allah. Berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Sampaikan maaf kami kepada mereka. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah, dan ampunkan kami kalau pernah menyakiti hati mereka. Ya Allah, jadikan doa kami ini doa yang mustajab. Engkau kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, sekiranya Engkau ridho, pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, agar kami mampu beribadah, melaksanakan titah-Mu. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.